Selamat siang. Berjumpa lagi dengan acara BBM, bincang-bincang manfaat dengan saya Ana dan rekan saya Alfat. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang nih tentang sesuatu yang sangat penting, khususnya dalam hal pendidikan di era pandemik seperti ini. Ya, betul sekali, karena di era pandemi ini gak hanya segi ekonomi aja yang terpengaruh, tapi juga pendidikan pastinya berpengaruh ya. Betul banget. Nah, untuk itu kita udah menyediakan ya, tapi kita sudah mengundang nih Miss ya, orang-orang yang luar biasa dalam bidang pendidikan ini. Betul sekali. Mereka ini udah berpengalaman banget dalam bidang pendidikan nih, khususnya pendidikan di usia dini gitu. Ya, karena kita hari ini khususnya mau membahas mengenai gimana nih orang tua yang mungkin sekarang harap-harap cemas nih, yang mau masuk kelas 1 tapi dengan era pandemi gini gimana caranya ketika daring. Wah, itu pasti pengen tahu banget nih. Betul. Dan ini tuh kan orang tua kelas 1 tuh dia itu orang tua baru, orang tua muda yang sebenarnya ragu banget buat nyekolahin anaknya gitu. Karena eranya seperti ini nih, nggak tahu gitu. Nanti seperti apa pembelajarannya dan lain sebagainya. Siap. Gitu. Hari ini kita akan langsung berikan informasi ya. Betul. Langsung aja kita perkenalkan deh. Oke, yang pertama nih kita punya salah seorang guru di SD Quantum Inti Indonesia. Itu guru kelas 1, ini Miss Nilam. Selamat siang Miss Nilam, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Alfa. Alhamdulillah. Dan yang kedua rekannya ini ada Miss Gusti. Hai Miss Gusti. Hai Miss Oke, kalau boleh diperkenalkan, beliau ini merupakan pengajar dari Sekolah Quantum Indonesia, khususnya sudah diberikan amanat besar untuk mengajar kelas 1. Dan gak main-main, mereka sudah punya pengalaman selama 7 tahun loh di kelas 1. Luar dibilang biasa khatam lah ya. Iyalah, banget. Segala macam hal apapun tentang persiapan di kelas 1 itu udah biasa gila, deh ya. Udah biasa. Ada satu lagi nih, kita kedatangan tamu spesial juga ini ya. Ini beliau ini adalah lulusan terbaik di salah satu universitas terbaik juga di Indonesia. Asik, S2 gitu kan. Dan itu di bidang psikologi Miss, ilmunya udah keren banget lah. Ya segala macam ilmunya kita bisa serap banyak banget dari beliau. Itu Miss Amel. Halo Pak Alfa. Selamat datang. Selamat siang Miss Amel. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, di sana nih kita kan udah menghadirkan ketiga narasumber kita ini nih ya. Dengan tadi tema yang kita ambil nih, pendidikan di kelas 1 tuh kayak gimana sih Miss Ana ya? Kita pengen tahu lebih banyak nih. Ya, betul sekali. Karena kita tahu bahwa kelas 1 itu mereka awal di mana mereka sebelumnya di TK. Di TK banyak bermainnya, pasti di SD ada perbedaan. Ada adaptasi yang lebih lagi. Nah, kita pengen tahu nih Betul. Langsung aja deh kita ngobrol ya kepada guru-guru kita ini, ya, praktisi kita ini. Praktisi betul. Miss Nilam, Miss Gusti, 6 bulan ke belakang nih udah belajar daring. Gimana sih efektivitasnya untuk anak-anak kelas 1 khususnya ya? Boleh cerita dong pengalamannya? Baik, Miss Ana, Pak Alfat, lihat kurang lebih 6 bulan pembelajaran daring ini sungguh menyenangkan. Dan anak-anak melakukan pembelajaran daring itu sangat baik dan efektivitasnya pun baik. Mantap banget ya. Jadi sebenarnya kalau di kelas 1 nih Miss, kan kita tuh kalau sebagai orang tua baru nih agak ragu gitu. Sebenarnya pembelajaran yang utamanya kan di kelas 1 tuh ada calistung. Pasti banget. Bener kelas 1 kan? tuh sih udah erat banget sama baca. Tulis dan berhitung. Dan itu tuh sebenarnya di aturan pemerintah katanya guru kelas 1 tuh yang punya kewajiban besar buat ngajarin itu. Nah, sejauh mana sih pembelajaran calistung itu diterapkan di kelas 1 yang sekarang ini Miss? Dengan via daring itu Pak. Dengan via daring, iya bener. Pengen tahu deh gimana sih Miss? Boleh cerita dong? Baik, kalau untuk di Sekolah Dasar Quantum Inti Indonesia, ketika mereka sebelum masuk ke kelas 1 SD, kami sudah punya data awal. Jadi kami tahu kemampuan anak-anak dalam hal membaca, menulis, dan berhitung, itu kami analisis. Dan kami tahu seorang anak itu kemampuannya sudah sampai mana. Tentunya kami akan berkomunikasi dengan orang tua untuk melakukan pembelajaran di rumah juga. Jadi kami bekerja sama dengan mereka. Kemudian kami juga punya beberapa program dan akhirnya mereka sejauh ini sih
bisa mengikuti program itu dengan baik dan hasilnya pun memuaskan. Tentu saja kami pun melakukan pendekatan lebih kepada orang tua, memberikan tugas di rumah. Kemudian kalau untuk membaca itu jadi bentuknya rekaman Miss Ana dan Pak Ahmad. Iya, jadi kami bisa buktinya otentik, perkembangannya itu terekam gitu. Kalau untuk membaca dan menulis. Jadi terlihat jelas ya Mas ya, perkembangannya terlihat ya. Tentunya peran orang tua sih pasti yang banget di ya. rumah sangat membantu kami. Nah, sekarang untuk berhitungnya nih, coba Miss Gusti gimana tuh? Oke, baik Miss Ana dan Pak Alfat, untuk berhitungnya biasanya kami menggunakan benda-benda konkret. Konkret, nyata ya Miss ya. Biar anak-anak mudah memahami materi. Nah, untuk misalkan konsep penjumlahan dan pengurangan, kita menggunakan benda konkret. Setelah mereka paham dengan materinya, kita menggunakan baru ke abstraknya, ke angkanya, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya gak menutup kemungkinan sebenarnya secara daring pun anak-anak masih tetap bisa belajar berjalan gitu. seperti biasa Betul, ya. betul. Jadi oke ya Miss ya. Oke, Jadi orang dan- tua udah nggak ada cemas-cemasnya Betul, lagi ya. betul. Dan ini berarti kita coba tanya nih, secara psikologis Ya, kayak gimana sih? benar, Gitu benar. yang tadi disampaikan bahwa pembelajaran harus dengan konkret, kemudian komunikasinya harus efektif dan lain sebagainya, itu secara psikologis buat anak kelas 1 secara daring calistung bisa dikerjain dan bisa terlaksana dengan baik, itu seperti apa sih sepertinya? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi benar Mama Papa nih, kalau misalnya berbicara tentang anak kelas 1, anak usia dini, itu tentu saja kemampuannya berbeda-beda. Jadi tes di awal itu sangat penting. Dan yang kedua, komunikasi antara orang tua dan sekolah ya, dengan pihak guru benar. gitu. Karena Betul. kita semua tahu ya, kalau belajar di sekolah itu hanya beberapa jam, tapi sisanya anak bersama orang tuanya gitu. Jadi di situ justru penting pengulangan materi yang telah diberikan gitu. Jadi komunikasi yang intens antara guru dengan orang tua itu sangat krusial dalam proses tumbuh kembang anak. Seperti itu. Oke, jadi kuncinya adalah komunikasi antara guru orang Betul. tua dan pengulangan. Pengulangan ya. Berarti sebenarnya yang tadi dilakukan sama guru-guru ini pun bisa dilakukan juga di rumah berarti ya. Betul sekali. Oke. Udah mulai nih cemas-cemasnya Iya. udah Ngeri, berkurang mulai berkurang ya. gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang kelas 1 udah calistung. Ada lagi PR yang di kelas 1 nih. Itu adalah fokusnya. Iya benar. Itu PR banget. Fokus Anak untuk anak-anak, usia ya. 7 tahun itu masih sangat pendek untuk rentang fokusnya. Betul, Betul nggak? betul, betul. Nah, Miss Nila, Miss Gusti, gimana nih di lapangan dengan sistem daring seperti ini? Gimana sih supaya anak-anak mempertahankan fokus di depan layar? Gimana tuh itu supaya anak-anak juga mau dan semangat gitu terus stay fokus di depan layarnya? Boleh cerita dong pengalamannya dong. Oke. Pengalaman kami di kelas gitu. Jadi sebelum ngajar sih kami berdua diskusi tentang bagaimana pembelajaran atau kita buat rencana pembelajaran. Jadi setiap sebelum belajar itu kami melakukan sesuatu yang menarik untuk anak sehingga hatinya anak itu sudah kami ambil. Kemudian melalui Curi dulu apa? hatinya Iya, berarti betul. ya. Melalui apa? Salah satunya adalah intonasi suara, lafal, gestur, mimik gitu. Kemudian mereka juga kita ajak untuk main. Jadi harus happy melalui ice breaking dan juga melalui brain gym seperti itu. Jadi ketika anak sudah hatinya happy, itu kita dengan mudah sih memberikan pembelajaran. Mantap banget. Ada lagi Pak Wah, apa tambahannya. Dalam penyajian materi nih biasanya kalau sistem daring gini kita menggunakan PowerPoint. Nah, ketika PowerPoint ini kita memilih layoutnya yang menarik. Ya, biasanya kelas 1 suka yang agak lebih ramai ya. Oh iya. Ceria ya Miss ya, banyak betul gambar. Lalu selain itu kita juga harus fokus untuk memperhatikan semua siswa. Karena ketika mereka sudah tidak fokus, kita mulai memanggil mereka. Jadi mereka fokus kembali. Oke, menarik Itu banget ya. tuh, Berarti itu tuh rahasianya apa berarti. yang dilihat sama anak itu tuh harus lebih luar biasa gitu ya, supaya anak-anak tuh tetap fokus di situ. Ya, betul. Bener Dan ya? Miss Nila dan Miss Gusti itu sudah mempunyai ramuannya, ya kan? Asik. Sehingga anak-anak itu jadi senang, akan jadi fokus. Betul, betul. sekali ya Iya, kan? Nah, Miss Amel nih, kan tadi yang dijelasin itu bahwa yang namanya perhatian anak tuh memang harus didapetin gitu dengan tampilan-tampilan yang bagus kayak gitu. Nah, menurut Miss Amel secara psikologis memang itukah yang diperlukan oleh anak kelas 1 gitu? Seperti apa sih?
Oke, nah kalau terkait dengan kunciannya apa nih gitu ya kalau mau mengajar anak kelas 1, anak usia dini gitu. Benar tadi yang kata Miss Ana, ramuannya udah dapet nih sepertinya nih saya lihat Miss Nilam dan Miss Gusti. Keren. Apa itu? Jadi yang pertama, gurunya pertama kali memperlihatkan diri pada anak harus lebih antusias daripada anak-anaknya. Energinya harus 100. Baru kemudian anak-anaknya bisa kebawa semangatnya gitu. Nah, yang kedua adalah fun learningnya ini dari mana sih? Dari materi yang diberikan. Intinya begini, fun learning ini kenapa penting? Karena layar Zoom anak itu harus lebih menarik daripada hal-hal yang terjadi di sekitar anak. Gitu. Padahal kita tahu ya di rumah kan banyak sekali yang terjadi. Mungkin ibunya mondar-mandir sedang bebersih, kakaknya lewat bawa Betul snack banget. atau nonton TV gitu ya. Jadi itu tantangannya seperti itu. Jadi sebenarnya ini udah dilaksanakan dengan baik gitu ya. Ya. Jadi Miss Nilam dan Miss Gusti sudah menemukan ramuan tadi ya, dan itu Betul, betul. udah tersalurkan dengan baik dan sudah diterapkan dengan baik. Nah, buat Bapak Ibu guru, boleh tuh yang di rekan-rekan guru di sana boleh coba diterapin juga ya. Betul sekali untuk ramuan ini. Nah, betul sekali. Nah, sekarang Nih mengenai terakhir ya. Kan di kelas 1 itu ada yang namanya beban kurikulum. Gitu, ada yang harus dicapai oleh anak-anak secara kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Itu seperti apa sih di kelas 1 yang sekarang dilakukan oleh Miss Gusti dan Miss Nilam? Kalau untuk target pencapaian calistungnya itu 80% anak-anak sudah mencapai targetnya dengan baik. Baik membaca, menulis, dan berhitungnya. Kayak gitu sih. Kalau dari calistung kita bisa katakan anak-anak semua sudah mencapainya dengan baik. keren. Mantap. Kalau dalam kurikulumnya, nah anak-anak ini kan di Sekolah Kuantum Inti Indonesia ini belajar berbagai bahasa, mulai dari bahasa Jepang, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris. Nah, anak-anak sudah mampu mencapai kompetisi dasar tersebut. Nah, bahkan mereka bisa menyanyikan lagu berbahasa Jepang sambil brain gym. Woi, Nah, keren. contoh lainnya, ketika mereka juga walaupun daring, mereka bisa melaksanakan olahraga dengan baik. Mereka bisa mempraktikkan materi yang diajarkan dengan baik. Iya, padahal daring gitu. Keren daring loh. Jadi is okay ya. Oke, It's okay, nggak ada masalah. Oke, Mantap berarti banget. guru-guru sekolah kuantum nih udah punya ramuan, udah punya cara-cara dan Betul. trik-trik khususnya sehingga anak-anak dengan target yang sudah diharapkan itu tercapai. Betul? Betul. Bisa dibilang seperti itu? Iya. Betul. Sekali. Dan ini sih Miss, apa namanya itu di sekolah kuantum itu sebenarnya kurikulumnya itu tuh modifikasian gak sih? Maksudnya diubah gak sih yang seharusnya yang sebelum pandemi sama yang pandemi itu ada sebuah modifikasi nggak? Kalau untuk kurikulum sendiri kami tidak ada perubahan, Pak. Jadi tetap mengikuti kurikulum 2013 Oh. yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dengan beban kurikulum yang banyak Sama. aja Betul. dengan cara seperti ini masih bisa gitu ya. Betul. Mantap banget Mantap, nih. mantap. Ini ke Miss Amel nih ya. Apa tuh? Iya kan ini beban kurikulumnya nggak diturunin gitu. Pembelajarannya secara daring kayak gini. Terus tadi disampaikan bahwa 80% itu tercapai dengan luar biasa. Menurut Miss Amel nih sebagai anak kelas 1 hal tersebut tuh baik gak sih? Gitu. Oke, ini menarik ya pertanyaannya ya. Kayak dari tadi yang Miss Nilam dan Miss Gusti jabarkan tentang metode pengajaran di sekolah, yang saya tangkap adalah metode pengajaran yang diberikan itu berbasis brain based learning gitu ya. Mungkin mama papa ada yang pernah dengar. Jadi bagaimana caranya ilmu-ilmu yang diberikan ke anak kelas 1 ini pas dengan cara kerja otaknya gitu. Kenapa itu penting? Agar diserapnya bisa sangat mudah, sangat cepat. Seperti itu. Seperti contohnya tadi yang fun learning ya, menggunakan warna-warna yang menarik, kemudian lagu-lagu, menggunakan brain gym, itu adalah contoh-contoh brain based learning gitu. Jadi bahkan anak nih bisa tidak sadar kalau dirinya sedang belajar sebenarnya. Ketika anak bahagia belajar, disitulah sesungguhnya proses belajar yang sesungguhnya yang beneran itu terjadi gitu. Oh, Seperti itu. mantep banget ya. Iya. Jadi Selain sebenarnya dengan keadaan seperti ini pun masih tetap bisa belajar dengan seperti biasa gitu Iya, ya. tentu saja Pak, masih bisa. Mantap banget, Miss. Iya. Berarti nih untuk mama papa rekan-rekan semuanya udah mulai turun nih ya rasa harap-harap cemasnya ini ya, udah takut-takutnya itu sudah mulai terjawab sudah ya. Betul. Dan sebenarnya
nggak usah takut buat nyekolahin anak ke kelas 1 gitu. Ya. Meskipun dari TK-nya seperti itu, ya tetap aja nanti di kelas 1 itu akan ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Betul, dengan cara dan metode yang pastinya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak fokus. Ketika Betul. fokus, target yang akan dicapai akan teraih gitu kan ya. Iya benar. Oke, baik Miss Nilam dan Miss Gusti, berarti sudah sukses ya untuk menjalankan banyak sekali kegiatan perencana pembelajaran via daring. It's okay. Jadi untuk Betul. Bapak-bapak jangan cemas lagi, sudah terbukti nih meskipun via daring semua berjalan dengan lancar dan target pun dan kurikulum pun juga bisa diraih. Bener banget ya. Ini ilmunya luar biasa banget yang kita dapetin sekarang gitu Untuk ya. orang Tapi tua, untuk guru-guru juga ya Pak betul ya. betul. Tapi sayangnya waktu ini nggak mendukung kita gitu ya. Jadi karena waktunya udah habis nih, terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya. Tetap sehat ya dan tetap semangat juga buat menjalani hari-harinya. Ya dan terima kasih juga kepada Mama dan Papa yang sudah menyaksikan kegiatan kali ini. Sampai jumpa di BBM selanjutnya. Bincang-bincang manfaat.